Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah tarwih yang kami muliakan, judul ceramah yang saya ingin sampaikan sebagaimana kita dengar tadi itu, orang yang berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu, puasa tapi dia nasum pajang, bagaimana hukumnya? Yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita semuanya bahwa salah satu kemuliaannya bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa di dalamnya. Artinya orang-orang yang merasa dirinya Islam dan tidak berpuasa itu bahaya. Kalau mereka mengingkari kewajiban puasa, bisa saja dia menjadi kafir. Bahkan dia menjadi kafir karena mengingkari kewajiban Islam, rukun Islam yang keempat. Kalau dia tidak berpuasa karena meremehkan puasa, ada seorang ulama besar namanya Al-Zahabi, dia mengatakan bahwa orang-orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena meremehkan puasa, maka orang yang seperti itu lebih jelek daripada seorang pezina, lebih jelek daripada orang pengkonsumsi narkoba, peminum khamar. Ini kata Az-Zahabi. Nah, oleh karena itu, kalau kita berpuasa, seharusnya kita menjaga etika dalam berpuasa. Karena kenapa? Ada seorang ulama menulis satu kitab namanya Al-Fatawa min Ahsanil Kalam fil Fatawa wal Ahkam, jilid 2 halaman 32. Di sini ada jawabannya. Bagaimana kalau ada orang yang puasa tapi dia tidak sholat? Ada 2 hal yang perlu kita pahami dulu, Pak, ya. Yang pertama, ada orang yang batal ibadahnya, marusa ipak kasiwianna, rusa puasana, maka yang batal puasanya itu wajib diganti. Ada juga orang yang sah puasanya tapi tidak ada pahala dia terima. Nah, inilah yang kita ingin tahu. Adakah orang yang sah ibadahnya tapi tidak ada pahalanya? Ada. Orang-orang yang sholat umpamanya tapi dia ria, selama dia sholat, dia kerjakan rukunnya sholat, dia kerjakan syaratnya sholat, sholatnya sah. Tapi kalau dia ria, tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berpuasa,
dia kerjakan syaratnya. Man ya'ni waktu nama puasa, dia tidak makan dan minum di siang hari, dia tidak melakukan hubungan suami istri, tapi dia tidak memperhatikan etika, dia bergosip, dia berdusta, puasanya sah, tapi yakin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kita berpuasa ini ada adab yang wajib kita lakukan. Adab yang wajib kita lakukan itu adalah salat. Perintah yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat. Onur rajinda bupa sempajangnya salat itu sininna perintahna pun Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ketika kita disuruh puasa, malaikat Jibril datang bawa ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang beriman berpuasa. Ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, malaikat Jibril bawa perintahnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika kita diperintahkan mengeluarkan zakat, malaikat Jibril bawa perintahnya, wa atu zakat, keluarkan zakat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita melaksanakan salat, maka bukan malaikat Jibril yang datang membawa perintah itu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Isra Mi'raj menerima perintah salat. Makanya para ulama kita bupa mengatakan, orang-orang yang tidak salat walaupun dia tidak berpuasa, kemungkinan besar tidak diterima pahala puasanya. Kemungkinan tidak diterima puasanya. Coba, apa tujuan utamanya kita berpuasa? Tujuan utamanya kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu bukti ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah yang sangat penting kita lakukan adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah adalah melaksanakan sholat. Yaitu puasai, tau sogi, tau perri, tau malasa, tau madising, isuruh manang orang apa namanya. Kalau puasa itu ya, kalau puasa kan ada orang-orang tertentu tuh, orang yang sakit boleh dia tidak puasa, boleh. Perempuan yang haid, orang dalam musafir, tidak usah kita puasa. Tapi hadirin yang kami muliakan, sholat itu digagan apa silenga pun Allah Ta'ala. Orang sakit, orang sehat, apa semuanya wajib melaksanakan sholat. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Malam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan kedustaannya tadi itu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak berhajat kepada puasa orang-orang yang seperti itu. Jadi kung katau ma puasa na magala ma balle pak balleang, magala ma tipu dan lain sebagainya, debu pak na tarime puasa tapung Allah Ta'ala. Syekh Atiyah Sakar mengatakan, termasuk orang-orang yang sholat tidak diterima puasanya. Betuan na asa puasanya secara hukum fikih, karena dia tidak makan dan tidak minum, tapi ternyata tidak ada pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya berpesan kepada diri saya sendiri, upasatuk itu malabiku manang ke hadir, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang muslim, masuklah ke dalam ajaran Islam secara kafah. Apa yang dimaksud dengan kafah? Laksanakan ajaran Islam secara sempurna. Jangan kita pilih-pilih peraturan ajaran agama Islam. Maka nama puasa kata pide itu yang memang sumpajang, ya rega mas sampajang, tapi dewa puasa tidak cocok itu, hadirin yang kami muliakan. Makanya saya ingin menghimbau kepada kita semuanya,
sarekomangi wadiki termotivasi untuk melaksanakan puasa, termotivasi juga untuk melaksanakan melaksanakan sholat. Mari kita khusyuk dalam sholat ini. Mari kita khusyuk dalam sholat. Saya teringat ketika saya membaca kitab Tajul Arus yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Apa kata beliau? Kalau ada orang yang rajin sholat tapi rajin juga bermaksiat, maka bukan sholat yang dilakukan orang itu. Ya kong kata mas sempajang, na dia namelo pajak kido salah, aitannya sempajang na pigo itu. Kenapa? Karena sejatinya orang-orang yang melaksanakan sholat itu tercegah dari perbuatan-perbuatan yang keji. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu pula kalau kita melaksanakan puasa, saya yakin dan percaya kalau ada orang yang puasa tapi dia tidak sholat, saya yakin dan percaya bukan orang bertakwa itu. Bukan dia orang bertakwa. Karena sejatinya orang-orang yang bertakwa itu, yang dimaksud dengan orang-orang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Apa buktinya kita takut kepada Allah? Kita perhatikan perintahnya, ipigoi perintahnya pun ini di papisangkana. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya harap kepada kita semuanya, pada loki maihe, bulan Ramadan ini boleh jadi bulan Ramadan terakhir buat kita semuanya. Kita indah tahu tahun 1446 Hijriah tahun depan, apakah kita masih sampai? Tahun 2025 bulan Ramadan tahu akan datang, belum tentu kita sampai. Makanya supaya kita termotivasi untuk beribadah, tolong kita ingat baik-baik pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat, man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Man amila sholihan falinafsi, barang siapa yang berbuat kebaikan, falinafsihi, dia sendiri yang menuai kebaikannya. Ya kau mas sampajang ni natuma puasa tu natarime pun Allah Ta'ala puasa ta, natarime pun Allah Ta'ala sampajata, idi manyamanyamangi lalaki buru, idi tu pamatu insyaallah salama mata masuruga. Wa man asaa fa 'alaiha, barang siapa yang berbuat dosa, ma puasa tapi dia nasumpajang, dia natarime pun Allah Ta'ala bupa puasa ta. Nah, kita sendiri yang menanggung akibatnya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin menganiaya hambanya. Ada seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Atiyah Sakar, menulis satu buku namanya Al-Fatawa min Ahsanil Kalam fil Fatawa. Di jilid 2 halaman 32 dia mengatakan begini, bahwa orang-orang yang berpuasa memenuhi syarat puasanya, artinya dia orang Islam, dia suci, dia tidak haid dan nifas kalau perempuan, dia berakal, itu syaratnya. Kemudian rukunnya dia berniat, kemudian dia tidak makan, dia tidak minum, kemudian dia tidak melakukan hubungan seks, maka puasanya sah menurut ajaran agama Islam. Bahkan walaupun dia bermaksiat tetap sah puasanya. Dia berpuasa tapi dia berdusta, dia berpuasa tapi dia bergosip, dia berpuasa tapi dia tidak sholat, puasanya tetap sah. Artinya tidak perlu diganti di luar bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya, orang-orang yang berpuasa, yang bergosip, berdusta, tidak sholat, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh jamaah ahlul hadis kecuali Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi
falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amala bihi, dan mengamalkan dusta, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak berhajat dengan puasanya orang-orang yang seperti itu. Apa maksudnya berhajat? Allah itulah cinta puasa tepung Allah Ta'ala, karena puasa itu adalah milik Allah. Itu sempajangnya. Kemudian pas sidakai mana semana ngapalanna. Tapi kalau puasa fa innahu li wa ana ajazi bihi. Saya yang punya dan saya lah yang membalasnya. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, kalau kita berpuasa sepatutnya kita hindari maksiat. Kalau kita berpuasa jangan cuma menahan makan dan minum dan melakukan hubungan kelamin yang dihindari, tapi perlu pas perlu papuasa mana watakalita, papuasa matata, papuasa dicilita, papuasa limata, papuasa kalata. Jangan yang diharamkan oleh Allah kita kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Nah, karena itu sekali lagi, terutama hubungannya dengan ceramah, orang yang berpuasa tapi tidak sholat bagaimana hukumnya? Yang jelasnya tidak diterima puasanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tentunya ibadah puasa, tentunya sholat, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya cukup sulit hadirin yang kami muliakan, apalagi di era modern sekarang ini. HP banyak manfaatnya tapi terlalu banyak juga mudaratnya. Nah, oleh karena itu apa yang kita harus lakukan supaya kita termotivasi untuk beribadah? Age pigo sarekom mengisi mata kita terdorong untuk berpuasa supaya kita bersemangat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, supaya kita termotivasi beribadah, yang pertama kita harus selalu ingat pahala puasa dan sholat. Luar biasa hadirin yang kami muliakan, kalau kita mau kumpulkan ayat dan hadisnya, yang jelasnya orang-orang yang berpuasa dan melaksanakan sholat akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang selalu kita ingat. Masampaja kima posi kina puriuki Allah Ta'ala. Dan ingat, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meridhoi kita, na puriuki Allah Ta'ala, na mungkin roki monro kita akan mulia, na mungkin roki monro Allah akan menolong kita. Tapi kalau Allah murka kepada kita, walaupun kita berada di benteng yang kuat, kita tidak akan aman. Ini yang perlu kita ingat. Kemudian yang kedua, selalu kita ingat bahwa kalau kita melaksanakan sholat, kalau kita melaksanakan puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Tolong kita camkan baik-baik, sumber malapetaka di dunia ini adalah dosa. Ko turungnya bala turung pacalangnya na sepuluh tala kurangnya ini gagalaing sangadina mega dosa. Makanya kalau kita sholat, kalau kita puasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghidupan yang layak, penghidupan yang baik, dan insya Allah di dunia kita akan tenang, di dunia kita akan bahagia. Terlebih-lebih lagi nanti kelak, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dijauhkan dari api neraka. Ini yang selalu kita ingat supaya kita termotivasi dalam beribadah. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, ya seharusnya kita biasakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu bisa kita termotivasi untuk buka sholat. Karena kalau kita sholat sendiri, biasanya maka sediwatang. Coba kita lihat berapa banyak orang yang salat tergesa-gesa kalau dia sendiri pada gagam mitai.
digaga nasi bawang. Tapi kalau kita berjamaah, maka insya Allah ipak biasa leta mak berjamaah, ipak biasa leta mak berjamaah, insya Allah nanti ala bisa karena biasa. Nah, terutama ini pada bulan suci Ramadan, pada lokimat tarawih hadirin yang kami muliakan. Makanya Profesor Wahbah Suhaili mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah madrasatun khuluqiyatun kubra. Apa yang dimaksud madrasatun khuluqiyatun kubra? Asikola maradi ulang-ulang ramalanghi. Na pasikola ki pungala tala bari makanja ikido ta pada makanja sipata. Ibi pak biasa leta mapigo deceng. Kemudian yang ketiga, supaya kita termotivasi melaksanakan kebaikan, terutama jangan meninggalkan sholat ketika kita berpuasa. Rajin-rajin ki mengaji, rajin-rajin mengaji hadirin yang kami muliakan, dengan catatan jangan cuma pahalanya yang diburu itu Al-Quran. Kan banyak orang yang mengaji apalanna minalallum, tapi seharusnya Al-Quran itu kita jadikan kitabul hidayah, kitab petunjuk hadirin yang kami muliakan, yang berikan petunjuk kepada kita. Aja nerba kalau ketelu kepai kalimat tamat, tapi tidak ada pelajaran yang kita bisa ambil. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, kau mengaji ki coba ditadaburi itu ayat-ayat Al-Quran. Tolong ditadaburi. Apa artinya ditadaburi? Tapi kiri kiwaga betulnya ya. Kita pertimbangkan apa maknanya, apa tafsirnya ini ayat. Insya Allah akan memberikan bekas di hati kita sehingga termotivasi ki beribadah. Makanya isempajata makanya itu puasata. Kemudian selanjutnya, supaya kita termotivasi untuk beribadah, rajin-rajin ki berdoa. Si mata milodongi ripung Allah Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kita berpuasa. Ternyata berpuasa bukan hanya menahan makan, menahan minum, bukan hanya yang dilarang yang disuruh tinggalkan, tapi hal-hal yang wajib juga perlu kita lakukan. Seperti sholat 5 waktu wajib kita lakukan walaupun kita puasa. Makanya persoalan ini cukup sulit kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Al-Baqarah berdekatan dengan perintah puasa tadi. Kalau perintah puasa ayat 183, di dalam 186 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakan kepada hambaku bahwa saya ini dekat dengan mereka. Micawe pungala taala kuidi, aga betuan micawe. Idza da'ani falyastajibu li. Kalau mereka berdoa meminta kepada Allah pertolongan, saya dekat, saya akan terima doanya. Nah, oleh karena itu dulu tadi kenapa berdekatan ayat parah ni tafsir banyak ni tafsir mengatakan napa sidapi pungala taala ya perilodong si puasai karena puasa terlalu banyak tantangannya, tapi sebagaimana pun beratnya tantangan, kalau Allah Subhanahu wa taala menolong kita, maka insya Allah segalanya akan mudah. Tapi kalau Allah tidak menolong kita, semudah apapun, segampang apapun, pasti sulit karena tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kan ada doa-doa yang bisa kita baca. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tatulunga sarekomang nguli to limingarnaki, tatulunga sarekomang makanjay pakasiwaku kuidi. Apa artinya? Kita berdoa kepada Allah supaya makanjay puasata, sarekomang natulung si makanjay itu sampajata. Kalau kita ini alhamdulillah hadirin yang kami muliakan, iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang kala bertambah, kadang kala berkurang.
Makanya ini makukun aling ngapati ropung Allah Ta'ala, kita juga harus meminta supaya istiqamah. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, kamu telah memberikan petunjuk kepada kami, janganlah condongkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk. Maka kau bupan aling ngapati ropung Allah Ta'ala engkau mana ki kau masih gipur mas sampai subuh, pur insyaallah masih kiri berdoa dan lain sebagainya. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini langgeng sampai kita meninggal dunia. Karena saya yakin dan percaya orang-orang yang masuk surga itu hanyalah orang-orang yang istiqamah. Orang-orang yang tidak istiqamah belum tentu masuk surga. Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Menandungan pigo perintah pun Allah Ta'ala. Ya kota sisa-sisa mielo na miai belum tentu itu. Nah, hadirin yang kami muliakan, termasuk juga supaya kita termotivasi mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beribadah harus banyak-banyak bertaubat. Kita semua ini sehebat apapun orang, sepintar apapun orang, pasti kita al-insanu makhallul khata'i wan nisyan. Kita semuanya punya kesalahan, kita punya semuanya dosa. Yang menghambat orang itu bisa berbuat kebaikan karena kita banyak dosa. Ternyata upaya ko mega dosana tahu mapetang atinna, iya ko mapetang atita, inilah yang menghalangi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk. Karena itu pada subuh hari ini saya mengajak kepada kita semuanya, kepada netizen semua yang menonton radio sosial, mari kita sama-sama bertaubat di bulan suci Ramadan ini. Bulan ini adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mapacing kita tobat kiri pong Allah Ta'ala, Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita. Kemudian selanjutnya supaya termotivasi ki al-ijtihadu was-sabru, kita harus memang bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh Bapak dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang harus bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin ki Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada kita semuanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Apakah dia berjihad di jalan Allah? Apakah dia bersungguh-sungguh melaksanakan kebaikan, mencari ridhaku? Lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan petunjuk, memberikan taufik untuk sampai kepada jalan yang lurus. Dengan kesungguhan, dengan kesabaran, kita akan melalui segala-galanya dengan penuh hikmah, dengan penuh manfaat insyaallah Ta'ala. Dan yang terakhir, supaya kita bersemangat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, terutama bulan Ramadan ini, kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Hadirin yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafabil mauti wa'iza. Ada yang mengatakan ini bukan perkataan Rasulullah, tapi ini perkataan Anas, yang jelasnya maknanya sahih. Kafabil mauti wa'iza, jadikanlah kematian berupa nasihat. Jadikanlah kematian berupa nasihat. Hadirin yang kami muliakan, kenapa perlu kita jadikan nasihat masalah kematian? Karena kematian, hadirin yang kami muliakan, setelah kita meninggal dunia, segala apa yang telah kita perbuat di dunia ini, kita akan mendapatkan imbalannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat kebaikan, maka kita menuai kebaikannya. Tapi kalau kita berbuat kesalahan dan kejahatan, maka kita sendiri akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan, judul ceramah tadi bahwa orang yang berpuasa tapi tidak sholat, Syekh Atiyah Shakir mengatakan puasanya tidak diterima. Walaupun puasanya sah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bertaubat dan melaksanakan sholat, maka insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita, sehingga insya Allah kelak selamat ki lino, selamat atau ki akhirat insya Allah Ta'ala. Inilah sekira apa yang sempat saya sampaikan. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita senantiasa mendapatkan tuntunan dan bimbingan Allah dalam mengarungi kehidupan dunia ini, beri selamat ki lino, selamat ki akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.